Ada sebuah klaim bahwa ajaran suatu kelompok adalah yang paling murni dan paling otentik, seolah-olah mereka cerminan tunggal dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Klaim ini seringkali diiringi dengan sikap eksklusif dan penolakan terhadap perbedaan. Tapi benarkah begitu? Jika kita bedah sejarah dan teladan Nabi, kita akan menemukan sebuah realitas yang jauh lebih luas, inklusif, dan penuh rahmat. Mari kita telusuri mengapa tegas kita katakan Nabi Muhammad jauh dari pemahaman Wahabi. Kita mulai dengan sebuah kisah yang masyhur, kisah tentang pengemis Yahudi di pasar Madinah. Pengemis ini setiap hari tak pernah absen memaki, menghina, bahkan melaknat Nabi Muhammad. Tapi apa respon Nabi? Beliau tidak membalas, tidak mengkafirkan, bahkan tidak menjauhi. Justru setiap pagi beliau menyuapi pengemis tersebut dengan tangannya sendiri, hingga pengemis itu sakit dan Nabi tetap menjenguknya. Nabi bukan penganut paham Wahabi yang melarang keras berinteraksi, apalagi bersahabat pada orang yang berbeda keyakinan, yang bahkan memusuhinya. Sikap ini adalah wujud nyata dari rahmatan lil alamin, bukan eksklusivitas atau fanatisme. Nabi meneladankan kemanusiaan di atas segala perbedaan. Kebijakan Nabi lebih jauh lagi menunjukkan sikap toleran dan inklusif. Nabi menikahi Maria Al-Qibtiyah yang seorang Kristiani dan Sofia yang berlatar belakang Yahudi. Pernikahan ini bukan sekedar urusan pribadi, melainkan simbol penghargaan terhadap keberagaman. Lantas bagaimana mungkin Nabi melakukan ini semua? Jika benar ajaran beliau mengharamkan persahabatan, apalagi pernikahan dengan non-muslim, seperti yang diklaim oleh sebagian kelompok. Fakta sejarah lain yang tak terbantahkan adalah Piagam Madinah. Ini adalah konstitusi negara pertama yang menjamin hak-hak sipil, kebebasan beragama, dan kesetaraan antara kaum muslimin, Yahudi, dan kelompok lain di Madinah. Jika beliau seorang Wahabi, beliau tidak akan pernah repot-repot membuat Piagam Madinah yang melindungi orang yang berbeda agama. Piagam ini adalah manifestasi paripurna dari keberagaman yang diakui dalam Islam. Untuk memperkuat pandangan ini, mari kita dengarkan pandangan tokoh yang memiliki hasanah keilmuan yang luas dan mendalam. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, seorang ulama dan cendekiawan muslim terkemuka, seringkali menegaskan bahwa toleransi sejati adalah warisan utama Nabi Muhammad. Beliau menekankan bahwa ajaran Nabi adalah agama yang lurus dan penuh kelapangan. Profesor Quraisy Shihab dalam berbagai kesempatan mencontohkan, Nabi Muhammad tidak pernah mengkafir-kafirkan orang mukmin, apalagi sesama muslim. Sikap berlebihan dalam beragama yang melahirkan praktek takfiri dan sikap yang tidak mau menerima perbedaan pandangan justru bertentangan dengan esensi ajaran Nabi yang menekankan moderasi dan toleransi. Jadi jika ada suatu kelompok yang mengklaim ajarannya yang paling original namun mengkafir-kafirkan sesama muslim, melarang bersahabat dengan non-muslim, dan menolak adanya perbedaan, maka kita patut bertanya, benarkah ini ajaran Nabi? Bukankah Nabi bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Faktanya keotentikan ajaran Nabi Muhammad terletak pada kelapangan dada, kemoderatan, dan rahmat yang beliau sebarkan. Beliau tidak pernah memonopoli kebenaran dan selalu membuka ruang dialog. Nabi Muhammad tidak pernah mengkafirkan orang mukmin juga orang muslim. Itulah yang menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan rahmat bagi kelompoknya sendiri. Marilah kita kembali meresapi teladan Nabi seutuhnya, menjadi muslim yang moderat dan penuh toleransi, karena Nabi diutus bukan untuk memecah belah, melainkan untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.